Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani M dengan NIM 23 650067. Saya dari kelas B, Program Studi Teknik Informatika. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami, yaitu dengan judul Kebijakan Manajemen Keamanan dan Tren Teknologi. Baik, kita langsung saja ke materinya. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Bagian A, latar belakang. Transformasi digital telah menjadi pendorong utama perubahan dalam landscape bisnis dan organisasi modern. Era ini membawa revolusi dalam cara organisasi mengelola data, berinteraksi dengan pelanggan, dan menjalankan operasional inti mereka. Teknologi seperti cloud computing, Internet of Things atau IoT, Big Data, dan kecerdasan buatan atau AI telah memungkinkan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang cepat dan memberikan layanan yang lebih personal kepada pelanggan. Namun, di balik kemajuan pesat ini, terdapat tantangan besar yang tidak dapat diabaikan, yaitu meningkatnya kompleksitas dan volume ancaman cyber yang mengintai di setiap sudut ekosistem digital. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang kebijakan keamanan informasi dan SOP yang efektif untuk organisasi dengan karakteristik berbeda. Yang kedua, apa keunggulan dan tantangan implementasi framework ISO 27001 dibandingkan NIST, CSF, dan COBIT dalam berbagai skenario bisnis. Yang ketiga, ada metode apa yang paling efektif untuk mengidentifikasi risiko dan menangani insiden keamanan di lingkungan hybrid cloud. Untuk tujuannya, yang pertama, mengembangkan panduan kebijakan dan SOP, menyediakan kerangka kerja praktis untuk merancang kebijakan keamanan informasi dan standar operating prosedur atau SOP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik berbagai jenis organisasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran, industri, dan kompleksitas operasional. Yang kedua, menganalisis framework keamanan, yaitu mengevaluasi secara komparatif keunggulan dan tantangan implementasi framework keamanan informasi seperti ISO 27001, NIST, CSF, dan COBIT dalam berbagai skenario bisnis dengan fokus pada efektivitas biaya dan kemudahan implementasi. Yang ketiga, menentukan metode manajemen risiko, mengidentifikasi dan merekomendasikan metode yang paling efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko keamanan di lingkungan hybrid cloud, termasuk teknik untuk mendeteksi dan merespon insiden keamanan secara cepat dan efisien. Kemudian bab 2 pembahasan. A. Penyusunan kebijakan keamanan informasi dan SOP. Kebijakan keamanan informasi adalah dokumen formal yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh organisasi dalam mengelola, melindungi, dan memastikan kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan informasi yang dimilikinya. Dalam era transformasi digital, data dan informasi menjadi aset vital yang sangat rentan terhadap berbagai ancaman cyber, baik dari dalam maupun luar organisasi. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan keamanan informasi harus dilakukan secara menyeluruh, komprehensif, dan merujuk pada standar internasional seperti ISO-IEC 27001 2013 yang telah diadopsi menjadi standar nasional Indonesia atau SNI ISO IEC 27001 2013. Komponen utama kebijakan keamanan informasi sebagai berikut. Yang pertama, aspek teknis yang meliputi akses kontrol,
atau kontrol akses, yang kedua enkripsi atau kriptografi, dan yang terakhir packet management. Kemudian yang kedua ada aspek manajerial, terdiri dari manajemen risiko pihak ketiga dan user awareness atau kesadaran pengguna. Yang ketiga ada SOP operasional, yang meliputi penanganan insiden keamanan informasi, backup dan restore, permintaan hak akses, reset kata sandi, dan pelaporan malware. Yang keempat ada studi kasus, Bank X. Sebagai contoh, implementasi nyata, Bank X berhasil membangun sistem keamanan informasi yang tangguh melalui pendekatan kebijakan dan SOP yang ketat. Antara lain, kebijakan kata sandi minimal 12 karakter, termasuk kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Kemudian penggunaan password manager terpusat yang terskripsi secara end-to-end. Kemudian implementasi autentikasi multifaktor berbasis FIDO 2 yang menghilangkan ketergantungan pada kata sandi konvensional. Hasilnya, Bank X mencatat penurunan insiden pelanggaran keamanan berbasis kredensial hingga 78% dalam waktu 1 tahun setelah kebijakan ini diterapkan. Kemudian ada B, framework keamanan ISO 27001 NIST COBIT. Dalam membangun dan mengelola sistem keamanan informasi yang kuat dan berkelanjutan, organisasi sangat bergantung pada kerangka kerja framework keamanan seperti keamanan informasi yang sudah terbukti. Framework ini menyediakan pedoman, kontrol, serta praktik terbaik dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, dan mengurangi risiko terhadap aset informasi. 3 framework utama yang sering digunakan secara global adalah ISO atau IEC 27001, kemudian NIST Cyber Security Framework atau NIST CSF, dan COBIT atau Control Objective for Information and Related Technologies. Masing-masing framework memiliki kekuatan, fokus, dan pendekatan yang berbeda, tergantung pada kebutuhan organisasi, industri, dan regulasi yang berlaku. Yang pertama ada ISO atau IEC 27001, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. ISO atau IEC 27001 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI. Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO dan International Electrotechnical Commission atau IEC, serta diadopsi di Indonesia sebagai SNI atau ISO IEC 27001 2013. Memiliki keunggulan dan tantangan. Untuk keunggulannya, yang pertama, berfokus pada manajemen risiko dan kontrol keamanan informasi secara sistematis. Yang kedua, menyediakan 114 kontrol keamanan dalam 14 domain termasuk kontrol teknis, fisik, dan organisasi. Yang ketiga, cocok untuk organisasi yang ingin mendapatkan sertifikasi internasional dan menunjukkan komitmen terhadap keamanan informasi. Yang keempat, menyediakan struktur plan do check ACT atau PDCA yang sistematis untuk perbaikan berkelanjutan. Untuk tantangannya, yang pertama, tingkat kompleksitas implementasi cukup tinggi. Kemudian yang kedua, proses sertifikasi membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan atau rata-rata 6-12 bulan. Yang ketiga, membutuhkan keterlibatan lintas fungsi dan komitmen manajemen puncak. Kemudian yang kedua ada NIST Cyber Security Framework atau NIST CSF. Modular dan fleksibel, framework ini dikembangkan oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST Amerika Serikat untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko keamanan cyber. Framework ini terdiri dari 5 fungsi utama. Itu ada identify, protect, detect, respond, dan recover. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama ada modular dan fleksibel, mudah disesuaikan dengan berbagai jenis organisasi dan tingkat kematangan. Yang kedua, sangat cocok
untuk sektor pemerintahan dan industri kritikal atau energi, kesehatan, infrastruktur publik. Yang ketiga, tidak memerlukan sertifikasi formal, lebih fokus pada self-assessment dan continuous improvement. Yang keempat, banyak referensi kontrol teknis yang dapat langsung diintegrasikan ke dalam praktik operasional harian. Kemudian tantangannya, yang pertama, tidak memiliki proses sertifikasi formal, sehingga tidak cocok untuk organisasi yang membutuhkan bukti kepatuhan secara eksternal. Yang kedua, membutuhkan pemahaman mendalam dalam memetakan fungsi dan kontrol ke dalam operasional organisasi. Yang ketiga ada COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology, tata kelola TI. COBIT dikembangkan oleh ISACA atau Informasi System Audit and Control Association dan fokus pada governance and management TI. Versi terbaru COBIT 2019 lebih fleksibel dan terintegrasi dengan standar lainnya seperti ITIL, TOGAF, dan ISO 27001. Untuk keunggulannya sendiri ada 4. Yang pertama, fokus utama pada tata kelola TI atau IT governance yang kuat dan pengukuran kinerja berbasis model kematangan atau maturity model. Yang kedua, membantu menyelaraskan strategi TI dengan tujuan bisnis. Yang ketiga, menyediakan prinsip domain dan komponen yang menyatu dalam proses manajemen risiko dan pengambilan keputusan. Yang keempat, cocok untuk organisasi besar yang ingin menerapkan enterprise governance dan complex alignment. Untuk tantangannya yang pertama, kompleksitas tinggi dalam integrasi framework, khususnya jika tidak memiliki tim TI dengan kapabilitas tinggi. Yang kedua, waktu implementasi relatif panjang, kurang lebih 9-18 bulan, terutama untuk organisasi yang belum memiliki budaya tata kelola yang kuat. Untuk perbandingan framework, teman-teman bisa melihat tabel yang saya sudah sediakan di sini. Oke, kita lanjut. Kemudian ada C, analisis risiko dan manajemen insiden. Yang pertama, manajemen risiko keamanan informasi. Manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang berpotensi merugikan aset informasi suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir dampak ancaman dan memastikan kesinambungan operasional. Pendekatan analisis risiko terdapat 2 pendekatan utama. Yang pertama, menggunakan kualitatif, dan yang kedua, menggunakan kuantitatif. Yang kedua, manajemen insiden keamanan cyber. Manajemen insiden adalah proses mendeteksi, merespon, dan memulihkan dari insiden keamanan yang dapat mengganggu layanan atau membahayakan aset informasi. Elemen kunci dalam manajemen insiden ada perencanaan atau preparation, kemudian deteksi dan analisis, containment, eradikasi, pemulihan. 4. Pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan atau post-incident activity. Contoh studi kasus. Perusahaannya terkena serangan phishing yang menyebabkan pencurian kredensial email karyawan karena telah mengaktifkan monitoring berbasis CEM dan MFA. Insiden terdeteksi dalam 10 menit, alt login dari IP mencurigakan. Kemudian akun segera dikunci dan dilakukan reset password massal. Kemudian forensik menunjukkan file sensitif tidak diakses. Dan yang terakhir, proses pembelajaran digunakan untuk memperbarui SOP, menambahkan pelatihan karyawan, dan menerapkan kebijakan geo-blocking. Kemudian ada D, tren teknologi keamanan. Perkembangan ancaman cyber yang semakin kompleks dan canggih mendorong lahirnya berbagai inovasi teknologi dalam bidang keamanan informasi. 3 diantaranya menjadi perhatian global adalah Zero Trust Architecture atau ZTA, kemudian Artificial Intelligence atau AI dalam keamanan, dan blockchain untuk otorisasi serta integritas data. Ketiganya membawa perubahan paradigma dalam cara organisasi melindungi aset digital mereka. Yang pertama ada Zero Trust
Architecture atau ZTA. Zero Trust adalah model keamanan modern yang tidak lagi mengandalkan perimeter tradisional dalam arsitektur ini. Semua entitas, baik internal maupun eksternal, dianggap tidak dapat dipercaya sampai dibuktikan sebaliknya. Prinsip utamanya adalah: pertama, never trust always verified. Kedua ada less privileged access. Yang ketiga ada continuous validation. Kemudian komponen utama ZTA. Yang pertama ada microsegmentation. Yang kedua Identity and Access Management atau IAM. Kemudian yang ketiga User and Entity Behavior Analysis atau UEBA. Yang terakhir ada Multi-Factor Authentication atau MFA. Yang kedua ada Artificial Intelligence AI dalam keamanan cyber. A. Peran AI dalam keamanan. AI telah menjadi pilar penting dalam meningkatkan kemampuan deteksi dan respon terhadap ancaman cyber yang terus berkembang. Kemampuan AI untuk memproses data dalam jumlah besar secara real-time menjadikannya alat yang sangat efektif dalam cyber defense. Dan B, dua pendekatan utama. Yang pertama, supervision learning atau pembelajaran terawasi. Yang kedua, unsupervised learning atau tanpa label. Yang C, manfaat AI dalam keamanan. Yang pertama, kecepatan deteksi. Yang kedua, adaptif terhadap ancaman baru. Yang terakhir ada mengurangi beban SOC. Untuk contoh penerapannya, yang pertama ada DIRT, menggunakan AI berbasis machine learning untuk mendeteksi dan merespon ancaman secara otomatis. IBM QRadar dan Watson AI menggabungkan SIEM dengan analitik AI untuk memberikan rekomendasi investigasi yang cepat. Yang ketiga ada blockchain untuk keamanan informasi. A. Peran blockchain dalam keamanan. Blockchain yang selama ini populer dalam dunia kripto kini mulai digunakan dalam keamanan informasi karena kemampuannya menjaga integritas dan transparansi data. B. Keunggulan blockchain. Yang pertama, immutability, tidak dapat diubah. Yang kedua, decentralized atau trust. Yang ketiga, smart contract untuk otorisasi. Dan C. Aplikasi dalam keamanan. Yang pertama, access control dan identity management. Yang kedua, audit dan logging system. Yang ketiga ada file integrity. Untuk contoh implementasi, di sini ada dua. Yang pertama Boardtime Estonia dan yang kedua ada RIM. Dan aspek hukum dan regulasi. Dalam era digital saat ini, kepatuhan terhadap regulasi hukum dan kebijakan perlindungan data menjadi aspek krusial dalam pengelolaan keamanan informasi. Perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi multinasional harus mematuhi berbagai kerangka hukum yang berlaku baik secara lokal maupun internasional untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi. Yang pertama, tantangan utama, konflik regulasi lintas negara. Ada organisasi yang beroperasi lintas negara menghadapi kompleksitas tinggi akibat perbedaan dan konflik regulasi, terutama dalam hal lokasi penyimpanan data atau data localization, persetujuan pemilik data atau consent management, dan kewajiban pelaporan insiden atau break notification. Contoh nyata adalah saat perusahaan berbasis di Indonesia menangani data milik warga negara Uni Eropa, maka organisasi harus mematuhi GDPR sekaligus UU ITE dan regulasi turunan dari PDP perlindungan data pribadi. Yang kedua ada regulasi internasional. A. General Data Protection Regulasi GDPR atau Uni Eropa. GDPR adalah standar global dalam perlindungan data pribadi mulai berlaku sejak 25 Mei 2018. Beberapa poin utama dari GDPR. Yang pertama, right to be forgotten. Kedua, data break notification. Yang ketiga, consent atau persetujuan. Dan yang terakhir ada denda. Yang ketiga, regulasi nasional Indonesia. A. UU ITE dan PP nomor 71 tahun 2019. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aturan turunannya seperti PP nomor 71/2019 menekankan yang pertama kewajiban lokalisasi data, yang kedua perlindungan data pribadi, yang ketiga saksi. Kemudian kita masuk ke B.
UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. UU PDP Indonesia yang mulai berlaku transisi penuh hingga 2024 sampai 2025 menjadi payung hukum utama perlindungan data pribadi. Pertama, ada subjek data memiliki hak. Yang kedua, pengendali data atau data controller bertanggung jawab atas keamanan, akurasi, dan keabsahan pemrosesan data. Dan yang terakhir adalah kewajiban notifikasi insiden. Yang keempat ada regulasi khusus sektor. A. HIPAA atau Health Insurance Portability and Accountability Act Amerika Serikat. Khusus untuk sektor kesehatan, HIPAA mengatur keamanan informasi kesehatan yang dilindungi. PHI Protect Health Information. Yang pertama, wajib menggunakan enkripsi, audit log, dan pengendalian akses. Yang kedua, wajib memberitahu pasien jika terjadi pelanggaran data. Yang ketiga, pelanggaran berat bisa dikenakan denda hingga 1,5 juta per tahun. Kemudian B, PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard untuk perusahaan yang memproses pembayaran kartu kredit atau debit. Yang pertama, mengatur enkripsi PAN atau Primary Account Number. Kedua, wajib melakukan penetration test dan audit berkala. Dan yang terakhir, pelanggaran standar bisa mengakibatkan penarikan lisensi pemrosesan kartu oleh penerbit Visa atau Mastercard. Dan yang terakhir ada strategi implementasi hukum dan kepatuhan. Organisasi perlu menerapkan pendekatan sistemik dan struktur untuk memastikan kepatuhan hukum seperti teman-teman bisa lihat di sini untuk tabelnya. Baik, selanjutnya bab 3 penutup. Kesimpulan. Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam pengelolaan data dan operasional organisasi, namun juga meningkatkan kompleksitas dan volume ancaman cyber. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan keamanan informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kebijakan SOP dan peningkatan kesadaran manusia dalam organisasi. Framework seperti ISO 27001, NIST CSF, dan COBIT memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing, sehingga pemilihan dan integrasi framework harus disesuaikan dengan kebutuhan, skala, dan regulasi organisasi. Implementasi teknologi lanjutan seperti Zero Trust Architecture, AI, dan blockchain terbukti dapat menutup celah keamanan tradisional, namun tetap membutuhkan dukungan kebijakan dan tata kelola yang kuat. Studi kasus menunjukkan bahwa penerapan kebijakan dan SOP yang ketat secara signifikan menurun insiden keamanan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.